Ada nggak sih tanda-tanda kalau kamu bakal sukses atau gagal ketika jadi seller online atau seller Shopee nih khususnya? Gue dulu sering belajar kalau ternyata sukses itu ada polanya, gagal juga ada polanya. Jadi gini, kalau misalnya lu masuk ke pola gagal gitu ya, biasanya apapun yang kita kerjain makin lama bakal makin hancur, turun, jelek dan lain sebagainya. Dan sama juga nih dengan pola sukses. Nah di video ini gue mau spill ke kalian apa aja sih tanda-tanda di mana lu bakal jadi seller sukses. Nah gue tahu dari mana emangnya gitu kan, gue tahu lu pasti nanya seperti itu kan. Ya sekarang gini, gue jual di Shopee dari 2015, terus dari 2020 akhir tepatnya kita di Mea mulai ngerjain seller Shopee, dan sampai sekarang kayaknya udah lebih dari 3.000 atau entah 5.000 seller yang udah kita tanganin. Kenapa banyak banget ya, memang klien aktif kita tuh sebulan bisa 200 sampai 300, dan lu udah jalan 5 tahun. Ada yang perpanjang, memang banyak yang perpanjang, ada juga yang baru. Jadi lu hitung lah ya. Karena yang mana gue tahu, karena gue udah lihat dari banyak banget tanda-tandanya dan gue mau bagiin ke kalian. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi tanda apa aja nih? Ya kita nggak akan bahas tanda gagal, kita bakal bahas tanda sukses kali ini ya. Nah, tanda apa aja nih yang lu perlu, kalau lu punya ini berarti lu bakal jadi seller sukses nih. Yang pertama adalah ketika lu bisa melihat dengan baik atau dengan jelas apa sih kira-kira yang dibutuhin market. Gue sering banget ketemu seller yang ketika mereka lagi jualan barang atau ketika misalnya mereka lagi masuk ke Mea, mereka tuh bilangnya gini, gue punya barang, pokoknya ini barang bagus banget, ini tuh beda dari yang lain, ini tuh seperti ini, dan gue yakin ini pasti laku. Dan faktanya tidak laku. Kok bisa? Terus udah gitu nggak laku, mereka nyalahin. Gimana sih kalian tuh? Ini tuh barang bagus banget. Lu pegang deh. Bahannya aja kalau fashion ya, bahannya itu gila lembut banget. Bandingin sama yang pasaran jelek-jelek. Tapi kenapa ini nggak laku? Ya pertanyaannya adalah ya seperti tadi. Apakah lo bisa lihat nggak kebutuhan market lo apa? Contoh. Sekarang, kalian ngerti nggak sih sekarang tuh kita kayaknya lagi isunya tuh kayak banyak PHK, daya beli menurun dan lain sebagainya. Apakah barang yang premium tetap bakal dibeli? Nah, itu kan jadi tanda tanya, bener nggak? Ya sebenarnya kalau diperhatiin yang premium, kalau yang premiumnya sekalian ya mungkin tetap laku. Karena mungkin generasi kalangan atas nggak terpengaruh. Tapi ketika lu jual barang yang premiumnya tuh nanggung, artinya di kalangan middle class, nah middle class lagi kena nih. Di situ pasti pasarnya ke bawah, gitu ya. Terus gimana nih kalau misalnya barang yang murah? Yang murah, dan kalau itu misalnya barang yang memang ibaratnya dibutuhin buat survival, ibaratnya lu nggak makan mati gitu ya, kasarnya gitu kan, butuh banget, ya mungkin itu nggak akan terlalu terganggu. Jadi di sini lo bisa tahu nih kira-kira, oke, barang gue masuknya kemana ya? Oh, kira-kira kalau kayak gini, ini salahnya barang gue yang nggak laku, pasarnya atau apanya nih? Nah, ketika lo bisa tahu, lo bisa punya feeling ke situ, gue rasa lo udah satu langkah jauh lebih maju daripada orang lain. Kenapa? Karena gini, yang kalian perlu sadar adalah di Shopee itu algoritmanya bener-bener ngandalin pencarian mayoritas. Memang sih sekarang dia berusaha dengan live, dengan video, dengan affiliate. Tapi fair ngomong lah, ya fair ngomong, apakah Shopee video itu sudah sekencang itu buat ngeyakinin orang yang nggak niat beli jadi beli? Gue rasa enggak loh. Karena penontonnya, ya bukan kan ibaratnya gini lah, kalau kita lagi gabut, kayaknya jarang banget ya orang buka Shopee lagi gabut terus buat lihat Shopee video gitu loh. Itu sesuatu yang jarang banget. Mereka mungkin bakal buka Instagram, Facebook, TikTok, YouTube gitu loh. Itu yang lebih umum gitu loh dilihat sama orang gitu ya. Jadi ya karena algoritmanya pencarian, jadi lo harus tahu nih kira-kira barang apa yang lagi bakal dicari, barang apa yang tetap bakal dicari, yang dimana ketika lo bisa jual itu ya lo punya kelebihan dibandingin yang lain. Gitu kan, bener ya. Dan yang lebih jago lagi adalah ketika lu bisa nyari barang yang dicari terus saingannya dikit, itu juara guys. Itu juara banget gitu ya. Nah terus yang kedua adalah ketika kamu bisa memperhatiin detail hal-hal teknis yang itu tuh kayak masa sih hal sepele gini ngaruh banyak. Ternyata hal sepele itu penting. Hal teknis tuh kayak gimana? Contoh, kita ngomongin kalau lu jual produk di online, itu kan berarti kan SKU-nya seperti apa, fotonya kayak gimana, gambarnya kayak gimana, deskripsinya seperti apa, judulnya seperti apa, gimana cara kita persuasinya, gimana cara kita balas ulasan, gimana cara kita balas chat, gimana cara kita nempatin banner, dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang gue tahu kayak aduh gila, receh banget deh gitu. Masa sih gue mau jadi pebisnis harus ngurusin sedetail itu urusan admin kali. Dan masalahnya adalah ketika lu ngemercain 100% ke admin, ibarat gini, lu lagi mau jualan offline, terus toko lu, yang harusnya kelihatan bagus, terserah kalian mau apa, kelihatan bagus, megah, gagah, atau mau kelihatan yaudah lo gue mau down to earth aja,
barang-barang gue murah jadi biar orang-orang nggak berani masuk gitu kan, terserah. Tapi ketika apakah lo mau konsep seperti itu, lo mau percayakan ke, dalam tanda kutip nih ya, kalau lo ngomong sama admin ibarat gini, lo mau bangun rumah, oke, lo mau bangun rumah dan lo bukan cari arsitek, lo bukan cari orang yang ngerti tentang masangnya, tapi lo cari tukang bangunan. Terus kita bilang sama tukang bangunan, Mang, ini gue mau bikin toko, gimana Mang bangunan aja deh, lo bikin sebagus yang lo kepikiran, apa sih yang lo bakal dapet? Gue rasa kayaknya susah deh buat dapat yang bagus, bener gak? Bukan berarti tukang bangunan yang gak jago, bukan, tapi memang bukan speknya ke situ gitu loh. Kalau mau tuh lo pakai arsitek dulu, arsitek nanti gambarin segala macam, lo suka apa enggak, udah lo suka ya pokoknya mau direvisi berkali-kali sampai akhirnya suka baru diwujudin. Itulah yang efektif, bukan lo jadi nanti lo hancurin gitu kan. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah lo, tanda-tanda lo bakal sukses adalah ketika lo tahu, lo bisa menemukan dari mana lo bisa dapetin pengunjung ke toko. Karena gini, sumber traffic itu banyak di Shopee. Lo bisa main search, tadi gue bilang, lo bisa main Shopee video, lo bisa main live, lo bisa main apapun. Bahkan ketika lo ngomongin search aja, pencarian aja, keyword, satu item itu bisa lo pasang 10 keyword. Keyword mana nih yang untung, keyword mana nih yang nggak untung, iklan mana nih yang bagus. Kalau lo mau cari kreator, siapa nih yang kira-kira kalau dia ngomong tuh membantu meyakinkan orang. Nah, hal-hal seperti itu kalau lo bisa feel, lo dapat spotnya seperti apa gitu ya, lo bisa tahu gimana caranya, itu kan lo bisa sukses. Tapi kalau misalnya lo ketika ditanya, oke, yang pertama gue ngerti, yang kan tadi yang gue tanya simple, oke, gue harus mencari produk yang laris, oke. Yang kedua, oke, gue bisa merhatiin detail. Yang ketiga, udah detail, lo kepikiran, terus nyari orangnya dari mana? Kagak tahu. Ya udah gue pasrah aja kan, penting gue udah kerjain detail. Kagak bisa lah. Ya kan itu semua harus nyambung. Kebayang gak? Lo harus bisa tahu gimana caranya lo nyari orang sesuai sama produk lo. Bahkan sekarang ya kalau gue perhatiin ya di mau di berbagai macam sosmed dan lain sebagainya, kita itu lagi mulai lebih apa ya, terutama ini mulai dari Google nih. SEO sekarang itu bukan jumlah klik lagi yang penting, tapi yang penting adalah intentionalnya, kemungkinan orang buat belinya gimana caranya biar lu diomongin dan lu mau dibeli, lu terrekomendasikan. Itu adalah the next levelnya gitu loh. Itu yang sekarang lagi digarap. Jadi lu bisa nggak nih dapetin traffic, lu bisa nggak nih dapet keyword apa nih yang bagus, lu bisa nggak nih dapetin lain sebagainya. Nah ketika lu bisa lebih maju. Nah yang berikutnya, oke, lu udah bisa cari barang, lu udah bisa nge-spot detailnya, lu udah bisa nyari trafficnya. Yang berikutnya adalah lu bisa nggak ngatur tim lu, ngatur production lu, supaya ketika lu dapat order yang banyak, itu lu bisa handle. Gitu. Karena gini, order banyak itu harusnya tuh bisa jadi bukan cuma berkat, tapi bisa jadi kutuk. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kita di MEA, kita udah banyak banget ngalamin. Kita bantuin seller, kita bantuin UMKM yang omset dari kecil terus mendadak jadi gede gitu ya, bisa ratusan juta, bisa miliaran. Dan lu tau gak sih, maksudnya gini sih, gue tahu sih memang seller atau UMKM itu nggak semuanya orang yang fair dalam bisnis ya. Ini gue ngomong faktanya apa adanya gitu ya. Kita cukup banyak nemuin kayak seller-seller yang dari omset 100 juta tahu-tahu udah 1 miliar, udah perjanjian kita bagi hasil sekian, terus begitu udah nyampe 1 miliar, aduh profit saya nggak cukup, gini gitu, maksa minta nego gimana caranya biar pokoknya nggak mau bayar gitu kan. Yang artinya sebenarnya orangnya nggak fair ya. Tapi memang sih fair ngomong nih, yang nggak fair ya, kita udah nemuin kayak pas lagi tangan kita naik, nggak tahu kenapa begitu udah sama kita hancur lagi. Ya mungkin kutuk kali ya, atau karma, itu karma kali ya kayaknya gitu ya, gue nggak tahu. Dan gue tidak pernah mendoakan yang jelek sebenarnya. Nah tapi yang gue sering temuin lagi adalah banyak seller-seller yang dari kecil ketika ditangani sama kita jadi besar. Nah seller-seller ini sendiri itu tuh nggak siap dengan timnya. Jadi misalnya nih, mereka tahu-tahu order naik 3 kali lipat, mereka nggak bisa fulfill, nggak bisa kirim. Yang jadi masalah apa? Akunnya pelanggaran. Nah, nanti udah pelanggaran, pembatasan traffic, omsetnya turun. Jadi lebih rendah dari sebelumnya. Makanya yang berikutnya adalah lu bisa nggak membesar dan mengecil dengan cepat. Nah, kenapa gue bilang membesar dan mengecil dengan cepat? Ini satu hal yang penting. Karena di zaman sekarang, tahu-tahu lu bisa tahu produk kalian viral rame. Dalam waktu singkat lu harus bisa, pokoknya order produksi cepat ngejar. Tapi apakah produksi ngejar itu lu harus kerja terus-terusan? Belum tentu. Bisa jadi gini, di momen-momen tertentu kalian naik gila-gilaan, tapi setelah itu berapa bulan turunnya banyak, rugi dong. Nggak juga, maksud gue misalnya gini deh, dari 100 juta atau bisa 2 bulan 1 miliar kan produksi udah pas 1 miliar tuh. Nah ketika lo mau ngedain ternyata di bulan berikutnya turun jadi 250 juta karena momennya lewat. Nah
Tapi apakah itu rugi? Ya nggak juga, tetap di atas 200 juta, 100 juta kan? Ataupun jadi cuma 110 juta, tetap tetap di atas kan, tetap lebih baik kan, dan lo udah pernah ngalamin untung si 1 miliar per bulan itu. Nah, kurang lebih tuh lo harus bisa kayak gitu. Ketika lo siap, lo bisa jalan. Tapi ketika lo nggak siap, nah disitulah lo bisa jadi ya bisnis lo terhambat. Nah, poin terakhir yang dimana gue rasa ini banyak seller juga, maksudnya jarang yang bisa sampai ini ya. Tapi ketika lu bisa lakuin ini percaya sama gue, ini poin terpenting yang bakal bikin bisnis lu tuh benar-benar gede. Poin terakhir itu adalah ketika kalian bisa gitu ya membagi gitu ya antara lu ketika lu jualan dan lu membangun brand yang dicintai orang. Nah, kenapa gue bilang membangun brand itu penting? Karena gini, lu bayangin kalau lu jualan, terus begitu gue cuma, oke, gue jualan baju, orang beli baju gue gara-gara apa nih? Oh, orang beli baju itu gara-gara, ya udah, kebetulan gue lagi cari baju, ketemu toko baju. Ya match sih, bener nggak? Dapat sih. Tapi apakah gue bakal beli baju ke situ terus? Belum tentu. Gue lupa sama tokonya, gue lupa dan gue nggak akan beli lagi, apalagi kalau tokonya nggak pernah follow up lagi. Bye-bye. Bener nggak? Nah, apakah bakal dibeli lagi? Nggak. Nah, ketika lu bikin branding, maksudnya apa? Ketika lu ada orang beli, lu harus kontak orang itu, ingetin orang toko lu, bangun lagi awareness lu, bikin lagi iklan tuh nggak cuma buat jualan, tapi lu iklan tuh buat orang kenal sama barang kalian. Dengan seperti itu, nanti orang belinya tuh bukan lagi, gua mau beli baju ini karena gua lagi beli baju, enggak. Tapi gua beli baju ini karena gua suka brandnya. Lu dicari karena produk lu dibeli karena orang suka sama produk lu, dan itulah yang paling penting. Ketika lu bisa bikin kayak gitu ya. Nah, bisnis kalian itu pasti bakal jauh lebih aman, jauh lebih stabil, dan maksudnya nggak gampang goyang dengan orang lain yang misalnya mau gini lah gitu lah, mau ngomongin perang harga lah. Ya orang nggak peduli orang suka sama barangnya, kan orang lain nggak punya barang yang sama kayak gitu. Bener nggak? Ya, kebayang ya. Nah, itu dia nih tadi. Jadi beberapa poin tanda-tanda yang maksudnya gue lihat kalau lu bisa kayaknya lu gak mau sukses deh. Gitu ya. Nah, ini adalah dari pengamatan gue. Gitu ya. Nah, sekarang gini, gue mau tahu pendapat kalian. Dari poin-poin yang gue bahas, ada nggak yang udah lu lakuin? Atau ada nggak di mana yang lu udah kuat? Atau ada yang lu nggak ngerti, lu boleh tanyain ke gue. Atau misalnya nih, lu misalnya kepikiran, oke, kayaknya gue pengen nih buat bikin brand, tapi gimana caranya dan kalian nggak ngerti. Tenang. Gitu ya. Gue bikin satu project buat edukasi bantuin UMKM, namanya Skill School. Nah, Skill School ini kita punya satu program namanya program pendampingan ordal, di mana di program pendampingan ordal ini kita nyiapin tim konsultan buat ngebantu kalian mulai dari ngerisetin produk lu kayak gimana, toko lu seperti apa, kompetitor lu siapa, lawan lu siapa, lu harus ngapain, itu semua udah kita bikinin. Dan kita bakal kasih tau kayak step-stepnya lu tuh harus ngapain sih, A, B, C, D, E, F, G. Dan itu semuanya ada target, kayak misalnya, oke, lu selama 3 bulan satu proyek kita, misal targetnya adalah naik omsetnya 30% atau naik 50%. Nah, kita bakal hitungin step-step yang bisa lu lakuin. Lu yang pelajari, lu yang jalanin. Nah, itu kalau buat lu yang mau, lu bisa tulis di komen, atau lu bisa klik di deskripsi gua buat kerjasama bareng sama pendampingan ordal. Atau misalnya buat lu yang nggak punya waktu, mau dikerjain semuanya. Nah, gue punya Mia Agency. Nah, Mia Agency ini khusus buat ngurusin tokonya kalian. Jadi kalau ini kita yang ngerjain, lu tinggal duduk manis aja deh. Duduk manis tahu ada pertumbuhan. Gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang mau tanya, jangan lupa tulis di komen. Gue bakal balas di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.